Pada awalnya, donat ini hanya bola-bola kue yang digoreng dengan minyak sampai berwarna coklat keemasan. Donat sangat identik dengan makanan atau camilan manis yang bolong pada bagian tengahnya. Namun, saat ini banyak beraneka ragam rasa dan bentuk unik dari tampilan donat. Donat nggak hanya digemari oleh anak-anak, tapi orang-orang dewasa muda hingga tua juga menyukainya. Teksturnya yang lembut ditambah topping yang beraneka rasa membuat donat semakin populer saat ini. Namun, sebelum donat populer seperti sekarang ini, ada sejarah panjangnya yang menarik. Bahkan beberapa bentuk donat yang saat ini populer, zaman dulu sudah pernah dibuat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Awal kehadiran donat. Donat asli pertama kali datang dari Manhattan, tetapi sama sekali enggak membuat semua orang langsung ingin memakannya. Karena saat itu donat hanya dikenal sebatas kue yang berminyak. Pada abad pertengahan ke-19, ibu dari seorang kapten kapal New England membuat sebuah kue. Kue tersebut terbuat dari pala, kayu manis, dan kulit lemon yang kemudian diberikan kepada anaknya dan kru kapal saat perjalanan panjang agar mereka terhindar dari sakit. Dia menaruh hazelnut atau kenari di tengah kue tersebut yang umumnya kita sebut sebagai kue donat. Pada awalnya, donat ini hanya bola-bola kue yang digoreng dengan minyak sampai berwarna coklat keemasan. Akibat bagian dari tengah kue yang lebih sulit matang dibanding dengan bagian luarnya, maka ditemukanlah sebuah solusi, yakni mengisi bagian tengahnya dengan isian yang nggak perlu dimasak seperti buah, kacang, atau lainnya. Penemuan donat yang memiliki lubang di tengahnya pertama kali ditemukan oleh Gregory. Ia membuat donat dengan lubang di tengahnya agar keseluruhan donat bisa matang dengan sempurna. Perdebatan asal-usul nama donat. Nama donat menjadi sebuah perdebatan karena beberapa orang mengatakan itu mengacu pada kacang yang ditempatkan di dalam bola adonan atau doughnut untuk mencegah bagian tengahnya yang belum matang. Sementara yang lainnya mengatakan itu mengacu pada simpul adonan yang merupakan bentuk populer lainnya dengan nama oil cakes atau kue minyak. Kata donat tertulis dalam catatan pertama yaitu pada tahun 1809 oleh Washington Irving. Kemudian pada tahun 1900 banyak orang yang menyebutnya lebih singkat dengan nama donat. Kepopuleran donat. Mesin donat mulai tercipta pada 1920 yang dibuat oleh imigran dari Rusia. Mesin donat tersebut merupakan sebuah tanda pertama bahwa donat bukan hanya ditunjukkan melalui sebuah rasa, tapi juga menjadi tontonan publik dalam proses pembuatannya. Sejak saat itu, mesin donat mulai tersebar ke seluruh dunia, bahkan semakin luas. Nah, itulah sejarah tentang donat dari berbagai sumber. Menarik bukan? Sekarang kita cari tahu tentang perbedaan matcha dan green tea. Kids, lebih suka green tea atau matcha? Keduanya sudah gak asing lagi bagi banyak orang. Meski sama-sama berwarna hijau, tapi ada beberapa perbedaan dari matcha dan green tea. Keduanya banyak digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman. Tapi walaupun berbeda, keduanya berasal dari satu tanaman yang sama yaitu Camellia sinensis. Penasaran apa saja perbedaannya? Yuk kita lihat ulasannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Proses pengolahan yang berbeda. Sebelum dipanen, daun teh Camellia sinensis yang akan diolah menjadi matcha harus ditutupi selama 20-30 hari. Tujuannya supaya daun teh ini nggak terkena cahaya matahari. Perlindungan dari cahaya matahari ini meningkatkan klorofil atau zat hijau daun dengan mencegah terjadinya proses fotosintesis pada daun. Peningkatan klorofil ini akan mengubah keseimbangan kafein, zat gula, dan flavanol di setiap daun teh. Kemudian ada peningkatan senyawa L-theanine yang menambah rasa nabati yang unik dan bisa membuat tubuh rileks. Kemudian setelah dipanen, batang dan urat daun dipisahkan dari daunnya. Kemudian daun itu ditumbuk menjadi bubuk dan jadilah matcha. Nah, kalau green tea, daunnya tidak perlu ditutupi dari cahaya matahari dan nantinya setelah dipanen dipotong-potong seperti daun teh lainnya. Bentuk yang berbeda. Jika matcha dalam bentuk bubuk, maka green tea biasanya masih berupa potongan-potongan daun teh seperti biasa. Jika kita ingin menyeduhnya,
Kita harus menyaring ampas tehnya terlebih dahulu. Sedangkan matcha nggak memiliki ampas seperti green tea karena bubuknya larut dalam air. Warna yang berbeda. Warna green tea dan matcha akan berbeda saat kita tumbuk. Saat kita seduh, warna matcha akan terlihat lebih pekat. Green tea akan berwarna kuning transparan seperti teh pada umumnya. Rasa yang berbeda. Matcha memiliki rasa yang lebih kental sedangkan green tea rasanya lebih ringan. Kemudian rasa green tea sedikit mirip dengan rumput laut. Setelah kita minum, green tea akan menyisakan rasa asam dan pahit di lidah. Bukan hanya rasanya, proses menyeduh matcha dan green tea ini juga berbeda. Kandungan yang berbeda. Karena proses pembuatannya, matcha memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan green tea, sehingga matcha bisa membuat seseorang lebih terjaga, sementara green tea bisa membuat seseorang lebih rileks. Menurut penelitian, matcha mengandung antioksidan katechin 137 kali lebih banyak dibandingkan green tea. Kandungan antioksidan ini bisa melawan radikal bebas dalam tubuh. Proses seduh yang berbeda. Biasanya green tea akan dicelupkan ke dalam air dan kita bisa mengangkat ampasnya. Sementara matcha yang berbentuk bubuk harus diaduk dengan air. Dalam budaya minum teh tradisional Jepang, matcha diaduk menggunakan bambu yang disebut chasen. Nah, kids, itulah perbedaan matcha dengan green tea. Kamu lebih suka mengonsumsi yang mana nih? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!